Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu pengajar Merdeka, tahun depan ini banyak sekolah melaksanakan pembelajaran dengan kurikulum Merdeka. Pada kesempatan ini, saya akan mencoba menyumbangkan sedikit ilmu saya tentang asesmen diagnostik yang dikaitkan dengan pembelajaran berdiferensiasi. Asesmen diagnostik untuk pembelajaran berdiferensiasi. Asesmen diagnostik adalah asesmen yang dilakukan secara khusus untuk mengidentifikasi kompetensi, kekuatan, dan kelemahan siswa sehingga pembelajaran dapat dirancang sesuai dengan kompetensi dan kondisi siswa. Apa tujuannya? Tujuan asesmen diagnostik adalah memetakan kemampuan dan kondisi awal semua siswa di dalam kelas secara cepat dan tepat sehingga dapat dirancang pembelajaran yang sesuai. Kapan waktunya? Asesmen diagnostik dilaksanakan secara berkala pada awal pembelajaran. Ada beberapa jenis asesmen diagnostik. Ada diagnostik non-kognitif dan diagnostik kognitif. Non-kognitif tujuannya adalah untuk mengetahui kesejahteraan psikologi dan sosial emosi siswa, mengetahui aktivitas selama belajar di rumah, mengetahui latar belakang keluarga dan pergaulan siswa. Terakhir, untuk mengetahui gaya belajar dan minat siswa. Sedangkan diagnostik kognitif gunanya untuk mengidentifikasi capaian kompetensi siswa, menyesuaikan pembelajaran di kelas dengan kompetensi rata-rata siswa, dan mengetahui kesiapan belajar siswa, mana siswa yang cepat, yang sedang, dan yang lambat. Langkah-langkah asesmen diagnostik non-kognitif. Pertama, persiapan. Pada persiapan, kita membuat alat bantu seperti gambar yang mewakili emosi, membuat daftar pertanyaan kunci, dan membuat daftar kuesioner. Kapan pelaksanaannya? Pelaksanaannya adalah pada awal semester, awal pertemuan. Bagaimana tekniknya? Tekniknya adalah bercerita, membuat tulisan, dan menggambar. Apa tindak lanjutnya? Tindak lanjutnya adalah mengajak bicara empat mata pada siswa yang mengalami masalah, atau mengomunikasikan dengan orang tua tentang masalah anaknya. 3. Mengulangi asesmen itu di awal pembelajaran. Ini adalah contoh asesmen non-kognitif di kelas saya. Langkah-langkah asesmen diagnostik kognitif. Pada persiapan, kita atur jadwal pelaksanaan asesmennya. Kemudian kita mengidentifikasi materi dari capaian pembelajaran. Tekniknya, kita buat tes tulis, kita buatkan soal di Google Form. Bagaimana pelaksanaannya? Pada pelaksanaan, siswa menjawab pertanyaan sederhana dengan proporsi 2 pertanyaan pada kelasnya sesuai dengan topik pada JP itu, kemudian 6 pertanyaan sesuai dengan 1 tingkat di kelas bawahnya, dan 2 pertanyaan lagi sesuai dengan 2 tingkat di bawahnya lagi. Apa tindak lanjutnya? Setelah melakukan asesmen kognitif, tindak lanjutnya adalah kita mengolah hasil asesmen itu. Kemudian kita bagi siswa menjadi 3 kelompok: paham utuh, paham sebagian, dan tidak paham. Terakhir, kita buat rancangan pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan nilai rata-rata kelas itu.
Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang secara umum dapat melayani seluruh siswa berdasarkan kesiapan belajarnya, minat, dan profil belajar siswa. Pertama, kita buat tabel dulu. Tabel itu terdiri atas 5 kolom, 1, 2, 3, 4, 5. Jumlah barisnya ke bawah bergantung pada kebutuhan. Pada kolom pertama kita berikan judul aspeknya, yaitu elemen. Kolom kedua kompetensi. Kolom ketiga konten. Kolom keempat tujuan pembelajaran. Dan kolom terakhir atau 5 semester dan alokasi waktu. Bagaimana cara mengisinya? Pertama, kita kopikan atau kita salin CP dari elemen seperti ini. Ini contoh CP dalam menyimak di pembelajaran bahasa Indonesia. Peserta didik mampu menganalisis dan memaknai informasi berupa gagasan, pikiran, perasaan, pandangan, arahan, atau pesan yang tepat dari berbagai jenis teks, non-fiksi dan fiksi, audiovisual dan aural dalam bentuk monolog, dialog, dan gelar bicara. Nah, dari CP ini kita tentukan kompetensinya. Menurut kata kerja operasional belum terbaru, kata kerja operasionalnya adalah menganalisis dan memaknai informasi. Kita ambil, kita letakkan pada konten atau kolom kedua ini. Menganalisis masuk C4 dan memaknai masuk C5. Kita ambil yang memaknai saja, karena teman-teman MGMPS saya bersepakat untuk konten atau materinya adalah puisi modern. Dari konten puisi ini, kompetensinya adalah memaknai. Akhirnya kami membuat tujuan pembelajaran seperti ini. Dalam tujuan pembelajaran harus memuat 3 hal, yaitu kompetensi, kemudian konten, dan variasi. Nah, pada contoh yang saya buat ini menceritakan adalah kompetensi, puisi adalah konten atau materinya. Setelah mendengarkan musikalisasi puisi, ini adalah variasinya. Jadi cara kita menyampaikan materi itu. Kemudian kita dan teman-teman se-MGMPS bersepakat materi ini kita letakkan di semester berapa dan berapa alokasi waktunya. Saya dan teman-teman bersepakat diletakkan pada semester 3 atau di kelas 8 semester 1. Berapa alokasi waktunya? Kami bersepakat materi ini akan menghabiskan waktu sekitar 3 kali 40 menit. Demikian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.